Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar secara online mata pelajaran prakarya kelas 9 bersama saya Ibu Muti Handayani SPD. Dan materi pembahasan kita kali ini lanjutan dari minggu yang lalu ya, yaitu tentang instalasi rumah tangga, dan lebih tepatnya kita akan membahas istilah-istilah dalam kelistrikan, manfaat listrik, dan pembangkit listrik. Kita simak ya. Istilah-istilah dalam kelistrikan yaitu yang pertama, muatan listrik. Muatan listrik adalah sifat beberapa partikel subatomik yang menentukan interaksi elektromagnetik. Substansi yang bermuatan listrik menghasilkan dan dipengaruhi oleh medan elektromagnetik. Yang kedua, medan listrik, yaitu tipe medan elektromagnetik sederhana yang dihasilkan oleh muatan listrik ketika diam atau tidak ada arus listrik. Dan medan listrik ini menghasilkan gaya kemuatan lainnya. Istilah yang selanjutnya yaitu potensial listrik. Potensial listrik ini adalah kapasitas medan listrik untuk melakukan kerja pada sebuah muatan listrik, biasanya diukur dalam satuan volt. Yang keempat adalah arus listrik. Yang kita bahas sebelumnya tadi, arus listrik ini adalah perpindahan atau aliran partikel bermuatan listrik, dan satuan dari arus listrik ini adalah ampere. Selanjutnya ada elektromagnet, yaitu muatan berpindah itu menghasilkan medan magnet. Arus listrik menghasilkan medan magnet, dan perubahan medan magnet juga bisa menghasilkan arus listrik. Kita lanjut ke manfaat listrik. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya listrik bukanlah hal yang asing bagi kalian, apalagi di zaman modern seperti sekarang ini. Adapun manfaat listrik yang pertama yaitu dalam hal penerangan, seperti lampu yang membutuhkan sumber arus listrik sehingga penerangan atau lampu bisa menyala, dan hal ini sangat bermanfaat sekali terutama untuk malam hari. Fungsi lain dari arus listrik adalah sumber energi, karena dengan adanya listrik, banyak energi yang dapat dibangkitkan dan sangat membantu atau penting dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang aktivitas manusia. Contohnya dari energi listrik ini bisa diubah menjadi energi panas, misal untuk setrika. Kemudian dari energi listrik misalnya juga bisa diubah menjadi energi gerak, misalnya kipas angin, dan berbagai macam alat-alat elektronik itu membutuhkan energi berupa listrik. Selanjutnya, pada teknik elektro, listrik digunakan untuk tenaga listrik yang digunakan untuk menghidupkan peralatan elektronik yang berhubungan dengan sirkuit listrik yang melibatkan komponen listrik aktif seperti tabung vakum, transistor, dioda, dan sirkuit terintegrasi. Kita lanjut ke materi pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Beberapa contoh jenis pembangkit tenaga listrik yaitu ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, VLTS, pembangkit listrik tenaga surya, dan lain-lain. Sekarang kita bahas satu persatu dari masing-masing pembangkit tenaga listrik ini. Yang pertama, mari kita bahas pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Ilustrasi gambarnya bisa kalian lihat. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Dan energi listrik yang dibangkitkan ini biasa disebut dengan hidroelektrik. Kata hidro di situ artinya air. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin. Bisa kalian lihat pada gambar. Turbin tadi digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Jadi di sini air yang dipakai itu air yang bergerak, dan ketika suatu benda itu bergerak maka dia memiliki energi kinetik, dan tenaga kinetik dari air tersebutlah yang menggerakkan turbin. Dan turbin yang bergerak tadi dihubungkan ke generator. Pembangkit listrik tenaga air ini tidak hanya terbatas pada air dari waduk atau air terjun, tetapi juga menggunakan tenaga air dalam bentuk lain, seperti tenaga ombak. Dan pembangkit listrik tenaga air ini adalah salah satu sumber energi listrik yang dapat diperbaharui.
Contoh dari pembangkit listrik tenaga air yaitu contohnya PLTA Bakaru di Sulawesi Selatan, ada PLTA Sigura-Gura Sumatera Utara, dan ada PLTA Saguling di Jawa Barat, dan lain-lain. Sekarang kita lanjut ke pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, uap ditampung dan disalurkan untuk memutarkan turbin uap. Nah, kalau pada pembangkit listrik tenaga air tadi yang memutarkan turbin adalah energi kinetik dari air, maka pada PLTU ini ada uap yang ditampung dan disalurkan yang akan memutarkan turbin uap. Energi mekanis dari putaran turbin tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar. Contoh dari PLTU yaitu pembangkit listrik tenaga uap Semarang, Jawa Tengah, dan PLTU Suralaya, Cilegon, Banten. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Pembangkit listrik ini menggunakan energi uap yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk memutarkan turbin uap. Dari turbin inilah energi mekanis diubah menjadi energi listrik. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar. Dan di ilustrasi ini bahan bakarnya itu adalah uranium. Contoh dari pembangkit listrik tenaga nuklir misalnya PLTN yang ada di Jepang. Kita lanjut ke pembangkit listrik tenaga batubara atau PLTB. Sesuai dengan namanya PLTB berarti sumber dari uapnya itu adalah berasal dari bahan bakar fosil berupa batu bara yang dibakar untuk mendidihkan air agar menghasilkan uap. Dan uap yang dihasilkan tadi digunakan untuk menggerakkan turbin uap atau turbin gas, kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Contoh dari pembangkit listrik tenaga batubara atau PLTB ini yaitu PLTB Bukit Asam di Sumatera Utara. Selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit listrik ini menggunakan cahaya matahari sebagai energi utama. Energi dari cahaya matahari dapat langsung diubah menjadi energi listrik. Dan ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar. Pembangkit listrik tenaga surya ini bisa digunakan di daerah yang mendapatkan sinar matahari yang cukup banyak, terutama daerah-daerah yang berada di garis khatulistiwa, yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga angin. Hembusan angin itu bisa digunakan untuk memutarkan baling-baling, seperti pada gambar. Baling-baling yang mengalami putaran tersebut digunakan untuk memutarkan generator. Dari generator inilah energi mekanik diubah menjadi energi listrik melalui bantuan solar cell agar energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan perlu disimpan pada baterai. Sekiranya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan juga kehilapan. Terima kasih untuk kalian yang telah bersedia menonton video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri video pembelajaran kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, terus semangat.